Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Selesai ibadah ini akan diadakan pemeriksaan konsultasi kesehatan gratis. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi akan kesehatan kita semua. Setiap hari Minggu sore jam 4 sore di tempat ini ada persekutuan untuk anak-anak usia sekolah minggu dan anak-anak usia remaja. Mari Bapak Ibu sekalian, oma-opa sekalian yang mempunyai anak cucu di usia sekolah minggu, usia remaja, mari kita ajak, kita dorong anak putri kita, cucu-cucu kita untuk hadir dan ikut bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian para jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita balik berdiri, kita puji dan kita muliakan nama Tuhan Allah kita, karena Dia adalah Allah Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah dari selama-lamanya dan sampai untuk selama-lamanya. Pujian
Satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 berkata, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghidupan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Segala sesuatu diciptakan untuk kebaikan kita. Semua karena anugerahnya, bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kepandaian kita, kekayaan kita. Mari kita ucap syukur pada Tuhan Allah kita. Bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecanggahan
kami saat ini. Ini semua hanya karena anugerah kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepandaian kami, kekuatan kami, atau kekayaan kami. Semua hanya karena anugerah. Dan hanya karena anugerah dan kebaikan ya Tuhan, Engkau juga menyelamatkan kami. Engkau juga mengampuni segala dosa-dosa kami. Walaupun di dalam kehidupan kami seringkali mulut kami ini memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi sesungguhnya hati kami jauh daripada-Mu. Tingkah kami, perbuatan kami, tutur kata kami, mata kami, kaki kami, tangan kami seringkali melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, dan segala kehendak hati kami Tuhan, kami minta Engkau kembali Tuhan hadir dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan biarlah kiranya hidup kami ini boleh semakin melengkapi dan kami dimampukan untuk hidup sesuai dan sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mohon. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan terima anugerah dari Tuhan. Kita anugerah dari Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Demikianlah kita anugerah dari Tuhan. Mari kita semua bersuka cita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang memberikan kita kehidupan yang baik. Yesus,
kehidupan kita dari sehari ke sehari. Apapun musim kehidupan kita, apapun keadaan kita, Dia selalu menopang kita, Dia selalu menjaga kita. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Mereka mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup dan mujizat bagi kita semua. Kuasa-Mu
dengan ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memanggil setiap kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami dan biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh melakukannya. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Rahab. Ya, tema kita adalah Rahab, dari air menjadi alur anugerah. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Ibrani 11, begitu, ayat 23. Ayat 31 di sini ya. Kemudian nanti ada Yosua pasalnya yang kedua. Ya. Saya akan membacakan untuk kita. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, berbagai yang kita membaca, merenungkan dan dia melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dikisahkan ada seorang bapak begitu ya. Dia adalah pelukis begitu. Dia adalah seorang pelukis yang luar biasa. Nah, satu kali seorang pelukis terkenal ini jalan-jalan di pasar lowak ya, di pasar penjualan barang bekas. Dia menemukan dan melihat selembar kain tua. Kain ini kotor, penuh noda, dan bahkan sobek. Nah, orang-orang menertawakan dia ketika bapak ini memilih kain ini untuk dibelinya. Orang berkata, untuk apa kamu membeli kain jelek itu? Kemudian bapak pelukis ini menjawab, aku melihat sesuatu yang indah di balik kain yang penuh dengan noda-nodanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu kemudian kain itu berubah menjadi lukisan yang luar biasa. Bahkan harganya menjadi mahal. Hasilnya juga tentu indah dan penuh makna. Yang dulu kotor kini menjadi karya seni yang memuliakan sang pelukis. Bapak Ibu Saudara, itu satu gambaran kehidupan bagaimana seorang Rahab yang juga dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Dia sebagai seorang pelacur dikatakan, kemudian diubahkan oleh Tuhan sehingga hidupnya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika dunia melihat noda, Tuhan justru melihat anugerah di dalam kehidupannya. Karena kasih anugerahnya mengubahkan Rahab menjadi karya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Rahab. Seorang perempuan yang tidak banyak ditulis kisahnya, tapi di dalam dua kitab perjanjian lama, perjanjian baru, namanya disebutkan. Dia adalah Rahab. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, siapa Rahab. Rahab adalah seorang wanita kafir. Kafir itu artinya tidak kenal Tuhan, ya, tidak sama dengan Tuhan yang saya percaya. Jadi jangan heran kalau ada orang luar memanggil kita kafir, karena kita tidak beriman yang sama dengan iman mereka. Nah, Rahab juga sama. Rahab itu tidak percaya kepada Tuhan Allah kita. Dia seorang wanita Kanaan.
Dia bukan orang Israel. Dia adalah seorang yang tinggal di Yeriko, ya, di pinggiran tembok kota Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rahab ini hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi Rahab sebagai seorang kafir, dia tinggal di Yeriko, dia hidup di tengah-tengah orang yang memang tidak mengenal Allah. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai seorang perempuan sundal. Ya, Alkitab dengan jelas menyebutkan dia sebagai seorang perempuan sundal. Alkitab tidak menutup-nutupi akan identitasnya. Alkitab membuka dengan terang dan jelas siapa Rahab ini. Itu ada di dalam Yosua pasal yang kedua, Matius pasal yang pertama yang kelima, Ibrani 11 tadi ayat 31 yang kita baca, dan ada di Yakobus 2 ayat 25. Alkitab dengan jelas menerangkan identitas seorang Rahab, ya, seorang wanita kafir yang tidak kenal Tuhan Allah kita. Dia juga seorang perempuan sundal. Namun Bapak Ibu Saudara, orang yang dianggap kafir ini, orang yang tidak kenal Allah ini, orang yang memiliki profesi sebagai perempuan sundal ini, ternyata mengalami anugerah dari Tuhan. Di mana ketika ia mendengar kabar tentang kuasa Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan kemudian menaklukkan raja-raja Kanaan, iman mulai bertumbuh di dalam hidupnya. Ya. Jadi waktu kita mendengar lagu yang barusan kita nyanyikan, ya, dia sanggup membelah lautan, melakukan banyak mukjizat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pengalaman itu juga didengar, dipahami oleh Rahab ini. Dia melihat bagaimana Allah berkarya luar biasa kepada bangsa Israel. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak ngerti kalau bangsa Israel sudah lama dalam perbudakan di tanah Mesir, kemudian mereka bisa dibebaskan, mereka bisa keluar dari cengkraman Raja Firaun, yang kemudian dia bisa menyeberangi lautan yang luar biasa. Menyeberangi, Bapak Ibu Saudara, laut dibelah. Itu satu hal yang luar biasa. Gak ada yang bisa. Ya, dengan berbagai mujizat sebelumnya, dengan berbagai tulah yang ada, dan Allah mengerjakan semuanya. Ternyata menjauh di sana, di kota Yeriko, ada seorang perempuan yang bernama Rahab mendengar akan hal ini. Dan melalui pendengarannya ini, saudara, dia nggak lihat tuh. Dia tidak melihat secara langsung, dia hanya mendengar. Melalui pendengarannya itu, imannya bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, berbahagia mereka yang tidak melihat, namun mereka bisa percaya. Hari ini kita juga menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita nggak tahu peristiwa itu, kita nggak ngerti proses semuanya, tapi Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Rahab berkata, Bapak Ibu Saudara, yang dalam pengalamannya dia kepada para pengintai. Jadi ceritanya Yosua pada saat itu, ya, menjadi pemimpin bangsa Israel, melanjutkan begitu kepemimpinan Musa, itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama dalam kitab Yosua, itu kira-kira dicatat ketakutan yang digambarkan melalui teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu, itu kira-kira ada 4 kali. Yang artinya Yosua mengalami kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai, saudara, untuk dia masuk ke kota Yeriko, dia harus mengirim pengintai dengan diam-diam. Ya, di dalam Yosua pasal kedua dikatakan Yosua mengutus pengintai dengan diam-diam. Kenapa harus ditulis? Namanya pengintai, ya, itu sudah pasti diam-diam, ya kan? Gak mungkin terbuka. Saudara, Yeriko ini ada 2 pengintai, saya utus. Gak mungkin. Dan jelas pasti diam-diam. Tapi kenapa Alkitab menulis dengan diam-diam? Di sini kita melihat, saudara, bagaimana pergumulan Yosua yang gak mudah. Ya, di sisi lain cerita daripada Rahab ini, dia sudah diteguhkan dengan Allah, diteguhkan dengan orang-orang yang mendahului dia, tapi dia masih mengalami kegentaran sampai-sampai harus seorang Rahab yang menyampaikannya. Di mana Rahab berkata kepada para pengintai Israel, Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di atas dan di bumi di bawah. Di mana dikatakan
Rahab melihat bagaimana penyertaan Allah kepada bangsa Israel, yang kemudian hal ini disampaikan kepada Yosua. Dan setelah itu Yosua berani mengambil sebuah tindakan untuk mengelilingi dan melanjutkan perjalanan di kota Yeriko. Tapi Ibu Saudara, Tuhan bisa memakai banyak hal. Tuhan bisa memakai banyak orang untuk menyatakan kemuliaan. Termasuk kalau hari ini kita belajar dari perjalanan kehidupan seorang Rahab. Dan inilah yang menjadi pengakuan iman dari seorang perempuan yang belum pernah melihat mujizat Tuhan secara langsung. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak melihat mujizat secara langsung. Mungkin kita tidak mengalami pertolongan Tuhan dan mujizatnya secara langsung dalam hidup kita. Tapi ketika kita mendengar pengalaman orang, ketika kita menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ternyata Tuhan bisa memakai pendengaran kita untuk kita juga boleh mengalami kuasa Tuhan. Rahab hanya mendengar, tapi dia bisa percaya. Bahkan dia sampai berani, saudara, mempertaruhkan nyawanya. Ya, kalau kita nanti melihat seorang Rahab ini berani, saudara, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi para peminta. Karena apa, saudara? Karena dia yakin dia sedang mengerjakan suatu perkara yang luar biasa. Dia mengerjakan kepada Allah yang hidup. Saudara, ini tidak mudah, saudara. Orang yang tidak melihat, namun dia bisa mendengar. Dari mendengar, dia bisa percaya. Ketika dia percaya, ada tindakan yang nyata sebagai orang yang percaya di dalam hidupnya. Dan inilah iman, saudara. Iman yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Nanti saudara akan melihat bagaimana dari seorang Rahab yang menjadi tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab, termasuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, kita sungguh bersyukur karya Allah yang luar biasa, di mana di sini kita melihat Allah menunjukkan bahwa rencana Allah mencakup juga bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang non-Yahudi pun juga mengalami anugerah keselamatan ini. Bapak Ibu Saudara, kehadirannya dalam silsilah Mesias menekankan akan kasih karunia Allah dan pengampunan akan Allah yang melampaui dosa-dosa di masa yang lalu. Dia seorang kafir, berbuat sunnah, tapi Tuhan pakai, Tuhan ubah hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang Rahab memiliki iman yang sejati. Iman sejati dapat ditemukan bahkan di tempat yang tidak terduga. Siapa yang menyangka kalau di Yeriko bakal ada seorang yang bisa percaya kepada Tuhan? Siapa yang tahu? Siapa yang menduga? Kalau kita melihat, ya, di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus kota Yeriko, ini juga menjadi catatan penting. Ada seorang, ya, kepala pajak juga bisa percaya. Berawal dari apa? Mendengar juga. Dia mendengar tentang Yesus. Oh, ada Yesus datang ke kota Yeriko. Saudara tahu, dengan tubuh yang terbatas tidak menghalangi dia untuk dia bisa mencari Tuhan. Dia naik pohon, dia lihat dari atas dan menarik. Yesus pun menyapanya. Hai Sakius, turunlah engkau, aku akan singgah ke rumah. Dan ketika dia singgah ke rumah Sakius itu, saudara tahu, Sakius pun mengembalikan apa yang pernah dia ambil, apa yang dia pernah peras. Dan Tuhan berkata, nyata dia ini juga keturunan daripada Abraham. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memakai. Saudara, kita nggak tahu ada anugerah di mana saja, termasuk dalam kehidupan kita. Mungkin ada sebagian di antara kita tidak lahir dari keluarga Kristen. Ada di antara kita lahir di tengah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi menariknya, saudara, kita bisa hari ini percaya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana anugerah Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti Rahab, siapa yang membayangkan? Di Yeriko, bukan hanya tinggal di Yeriko, di mana orang tidak kenal Tuhan, tapi seorang perempuan Sunda yang biasanya dia diakui hanya kalau dia menyerahkan tubuhnya.
Beda dengan seorang raja, dia berkita, orang langsung mendengarkan. Tapi rahmat Tuhan. Setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan. Rahmat Tuhan pakai untuk menyatakan kasih karunia. Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tapi Ia melihat hati yang percaya dan mau berubah. Setiap kita mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Setiap kita mungkin punya hal-hal masa lalu yang kelam. Tapi saudara percaya, kalau kita mau datang kepada Tuhan dan mengalami anugerah, Dia mau hati yang percaya, hati yang mau diubah, Tuhan bisa pulihkan. Sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, bisa diubah putih seperti salju dan bulu domba. Saudara, tidak ada sesuatu masa lalu yang terlalu gelap yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan yang nyata, yang kemudian membawa kepada karya keselamatan. Rahab bukan orang Israel, namun dia percaya kepada Allah yang hanya melalui kabar yang dia dengar. Dia tidak hanya percaya dalam hati, tapi ia juga bertindak dengan berani melakukan sesuatu hal yang sangat membahayakan hidupnya. Yang kemudian kita melihat bagaimana Yeriko dihancurkan, Rahab dan keluarganya itu diselamatkan dalam Yosua 6 ayat 22 sampai 25. Saudara, satu karya Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan. Iman itu nyata melalui pengakuan dan perbuatan kita. Iman itu timbul karena kita mendengar firman Allah. Firman Allah itu menceritakan perbuatan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah jengkel, jangan pernah bosan untuk kita membaca firman Tuhan. Bangun tidur ya, selain kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, sisihkanlah waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Dan dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini firman Tuhan yang mengoreksi kita bersyukur kita dikoreksi. Mungkin hari ini firman Tuhannya meneguhkan kita bersyukur di tengah perjalanan kehidupan. Tuhan meneguhkan iman panggilan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan cukup-cukup membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita difasilitasi dengan ada media baca dari Alkitab. Kita mulai belajar apa yang ku baca, apa yang ku dapat, dan apa yang mau aku lakukan. Ini akan menolong kita untuk mengerti pimpinan Tuhan dari hari ke hari. Dan kita bersyukur karena Tuhan terus memimpin setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Iman tidak tergantung dengan masa lalu. Tuhan tidak menolak Rahab meski masa lalunya kelam. Ia melihat hati yang percaya dan mau diubah. Allah juga bisa memakai hidup kita, betapapun rusaknya masa lalu kita, betapa hancurnya kehidupan kita, Tuhan bisa mengubah masa lalu kita menjadi masa depan yang indah di dalam dia. Seorang hamba Tuhan memberikan satu tulisan, kasih karunia Allah lebih besar dari masa lalu. Ia tidak melihat siapa engkau dulu, tapi siapa engkau bisa menjadi di dalam Kristus. Rahab adalah satu bukti anugerah Allah yang sanggup menembus masa lalu yang kelam. Saudara, jika ada sesuatu yang masih sampai hari ini seringkali menutupi kita, menghalang-halangi kita untuk menikmati anugerah Allah karena masa lalu kita, karena dosa pelanggaran kita, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyelesaikan semuanya. Dan percayalah, kasih karunia Allah jauh lebih besar dari masa lalu kita. Dan biarlah setiap kita menyadari dan mengalami anugerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya diakui, tetapi juga iman harus disertai dengan tindakan. Ya,
Jadi bukan hanya mendengar, percaya, kita tahu begitu, tapi juga iman ini harus disertai dengan tindakan. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab tidak hanya percaya dalam hati, tapi ia juga bertindak. Nah, satu tindakan yang pada saat itu dibutuhkan, yaitu apa? Melindungi para pengintai. Iman yang sejati selalu diwujudkan dalam perbuatan kasih dan keberanian. Sama seperti kita hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, beriman, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, menjadi satu bagian kita. Hari Minggu ya kita ibadah. Ini adalah satu tindakan iman yang nyata. Iman yang mau bertumbuh. Seperti kata firman Tuhan dalam Ibrani, janganlah seorang diri jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Hari itu sudah makin dekat. Mestinya kita makin dekat dengan Tuhan. Itu adalah satu tindakan iman yang nyata dari pengakuan iman kita sebagai seorang yang percaya. Salah satu bukti, ya kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Rahab pada saat itu yang dia lakukan adalah dia menolong para pengintai. Itu yang dia bisa lakukan. Apa yang dia lakukan? Ketika para pengintai datang, dia menyembunyikan para pengintai itu. Dengan harapan apa? Jangan sampai ditangkap oleh para serdadu yang ada di Yeriko. Bahkan waktu dia berhadapan dengan para tentara, dia pun berani menghadapinya, yang kemudian membebaskan para pengintai itu. Untuk apa? Untuk mereka bisa lolos dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Yeriko. Sampai akhirnya Yosua yang penuh dengan ketakutan itu mulai beranjak untuk berani mengelilingi kota Yeriko. Saudara, di sini kita melihat Rahab karena dia percaya, dia menyatakan tindakannya, bahkan sampai dia berani mempertaruhkan nyawanya. Kenapa saudara? Karena dia sudah menemukan hidup di dalam janji Allah yang ini. Hari ini mungkin kita belum sampai harus mempertaruhkan nyawa kita ketika kita ikut Tuhan. Mungkin hari ini kita belum sampai berhadapan dengan para serdadu yang bisa menindas kita. Mungkin kita hari ini belum sampai mengalami gak boleh ibadah. Kita masih bersyukur saudara ya, sekalipun kita belum dapat izin begitu ya, tapi kita masih bisa beribadah sampai hari ini dengan ruangan yang luar biasa. Tuhan masih berkati. Masih ada lampu, ada AC, masih situasinya masih oke begitu. Masihkah ada alasan kita untuk kita tidak datang dalam ibadah? Beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan mengisi materi katekisasi tentang pelayanan misi. Ada banyak anak katekisasi, kemudian saya kasih beberapa foto gambar waktu saya pelayanan di Roti. Saya tunjukkan gereja, saya tunjukkan tempat ibadah di sana. Bagaimana orang-orang beribadah di sana. Kemudian saya meminta tanggapan kepada mereka. Apa tanggapanmu dengan materi hari ini? Beberapa anak melihat pada sesi ibadah. Iya, kadang kita di gereja ini fasilitasnya sudah sangat baik, itu pun kita masih enggan untuk ibadah. Mereka dengan tempat ibadah yang terbatas, beralaskan batu, beratapkan jerami, mereka masih datang beribadah. Saudara, sering kali ini menjadi sebuah tantangan iman buat kita. Apakah kita tetap mau bersama, berkumpul, bertumbuh bersama? Saudara, pertumbuhan itu tidak sendiri. Pertumbuhan itu komunal. Kenapa? Karena kita akan bersama-sama kan bertemu dengan berbagai sifat dan karakter. Dan di sanalah karakter kita akan diuji. Di sanalah karakter kita akan ditempa satu dengan yang lain. Tidak semua orang bisa memahami kita, tidak semua orang bisa mengerti kita. Tapi di sana kita belajar satu dengan yang lain. Itulah tindakan iman. Itulah tindakan yang jelas yang kita hari ini bisa lakukan. Rahab mengerjakan di zamannya. Bagaimana dia menyatakan iman dengan melindungi para pengintai. Nah, kita hari ini bagaimana kita menyatakan iman kita sebagai orang yang percaya? Sudahkah kita menyatakan iman kita sebagai orang yang percaya? Orang bisa tahu kalau saya ini anak Tuhan.
Orang bisa tahu kalau saya ini adalah murid Tuhan. Bagaimana mereka bisa tahu? Apakah dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita? Iman sejati menghasilkan tindakan yang beresiko, karena ia percaya bahwa Allah lebih dapat diandalkan daripada rasa aman dunia. Mungkin hari ini kita belum sampai mendapatkan ancaman, belum mendapatkan tindakan penindasan, dan kalau itu membuat kita jadi undur jauh dari Tuhan. Saudara, mari kita datang bersama-sama berkumpul di hadapan Tuhan. Iman sejati tidak menunggu keadaan sempurna untuk bertindak. Iman berjalan di jalan yang belum dibuka dan percaya bahwa Allah akan menyiapkan. Bapak saudara, inilah iman. Bagaimana Rahab melangkah sebelum melihat mujizat. Dia percaya sebelum tembok jadi bangunan. Hari ini banyak orang Kristen, ya aku mau beriman, aku mau percaya kalau sakitku sembuh, aku mau datang kepada Tuhan kalau masalahku selesai, aku mau percaya dan menyerahkan hidupku kepada Tuhan kalau usaha pekerjaanku Tuhan buat lancar. Tapi kalau usahaku tak lancar, kehidupanku tidak menjadi baik, ya sama aja, lebih aku baik gak datang pada Tuhan. Saudara, itu namanya bukan iman. Tapi iman yang sejati, dia akan melangkah sekalipun mujizat belum nampak dia. Karena dia tetap percaya Tuhan akan mengerjakan yang terbaik. Saudara, yang dengan tantangan iman kita, ada dua jenis iman. Iman yang besar dan iman yang kecil. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Ya, seperti kata firman Tuhan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang sejati, engkau akan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan sekalipun gunung itu tidak pindah. Saudara, inilah tantangan iman di dalam kehidupan kita. Iman yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Rahab, bagaimana ia membawa keselamatan dan perubahan garis keturunan. Dari Rahab lahirlah Boaz, ayah dari Obed, kakek dari Daud, dan akhirnya kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Matius pertama ayat 5 dan 6, bagaimana keturunan ini yang akhirnya kita bisa lihat sampai pada karya keselamatan. Dari seorang pendosa menjadi bagian dari silsilah sang penebus. Luar biasa. Seorang orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan kehidupan masa lalunya yang orang juga tidak perhitungkan. Tapi dari sana Tuhan bisa nyatakan rencana kekalian luar biasa. Ini kan juga mungkin ada di antara kita. Kita mungkin tidak lahir dari keluarga Kristen, tapi hari ini kita menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Setelah saya mencoba membuat denahnya ya seperti ini. Jadi bagaimana Rahab itu yang kemudian sampai ke bawahnya. Sangat kecil memang. Harapan saya bisa lebih luas gambarannya. Bagaimana nih ya, dimulai dari Yehuda lalu Rahab bin Adam. Nah, ini Rahab saudara ya. Rahab seorang perempuan Kanaan dari Yeriko menikah dengan Salmon. Ini bukan ikan ya, Salmon ya, dari suku Yehuda. Yang kemudian ya ketemu dengan Boaz ya. Rutnya akan dibahas minggu depan ya. Kemudian dari Salmon dia nikah dengan Rahab. Rahab jadi punya Boaz, Boaz ke Obed, Obed ke Isai, Raja Daud, Yusuf, kemudian Yesus Kristus. Saudara, makanya saudara kalau baca silsilah jangan jenuh ya. Ternyata dalam silsilah kita bisa melihat bagaimana karya Allah menyatakan pemeliharaan. Bagaimana Allah melihat dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Alkitab tidak menutup-nutupi saudara yang silsilah-silsilah. Karena dari sini kita bisa melihat bahwa kasih anugerah Allah itu sempurna. Yang tidak dilihatkan yang baik-baik saja. Hidup itu ya gitu sebenarnya nggak selalu kita baik-baik saja. Kadang ada di mana kita bisa jatuh, ada di mana kadang kita bisa terpuruk. Tapi ingat, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi kalau hari ini ada di antara kita sedang mengalami pergumulan yang berat,
tantangan kehidupan yang tidak mudah. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan untuk menjadi pengalaman iman bersama dengan Dia. Saudara, kita lihat ya, bagaimana Rahab, seorang yang hidup dalam keaiban, hidup dalam aib, tapi menjadi alur anugerah yang Tuhan kerjakan. Dari seorang yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, tapi Tuhan bisa memakainya. Dari sini kita bisa melihat iman bukan hanya percaya bahwa Allah bisa, tapi melangkah seolah-olah Dia sudah melakukan. Saudara, inilah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Tuhan sudah mengerjakan karya yang luar biasa. Dia sudah melayakkan kita di tengah ketidaklayakan kita, untuk kita hari ini boleh memuji, memuliakan namanya. Dia sudah mati bagi kita. Pertanyaan, maukah kita hidup bagi Dia? Menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya. Jika Allah, saudara, bisa memakai Rahab, seorang pelaju dari Yeriko, orang yang tidak kenal Tuhan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkata, Tuhan tak bisa memakai saya. Tuhan bisa memakai setiap kita menjadi alur anugerah. Mungkin di tengah keluarga kita yang tidak percaya, melalui kehidupan kita yang diubahkan, Tuhan mau kita menjadi alur anugerah keselamatan di tengah saudara-saudara kita yang mungkin sampai hari ini mereka belum mengenal Tuhan. Menjadi bagian kita, menjadi kesempatan kita untuk menceritakan karya Allah di tengah keluarga kita. Jika ada di antara kita di mana keluarga kita belum kenal Tuhan, mari saudara, ceritakan karya Tuhan. Rahab bisa mengalami Tuhan karena dia mendengar bagaimana Allah bekerja. Tentunya ada yang menceritakannya. Demikian juga kita hari ini bisa percaya, karena ada orang-orang yang menceritakan karya Allah itu di dalam anugerah. Artinya ini menjadi kesempatan bagi kita. Hari ini kita sudah mendengar, bahkan kita sudah mengalami karya Allah itu. Maukah kita juga dipakai oleh Allah menjadi alur anugerah untuk kita juga memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang yang saudara kasihi hari ini. Sudahkah mereka mendengar kasih anugerah dari Allah yang sudah memberikan nyawanya dan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita? Saudara, mari kita bawa kabar sukacita. Kalau Rahab yang memiliki latar belakang seperti ini saja Tuhan bisa pakai, saya tidak percaya Tuhan juga bisa pakai saudara dan saya. Bukan hanya Tuhan mau pakai, tapi Tuhan juga mau memperlengkapi setiap kita. Saudara, hari ini Tuhan memberikan kesempatan ini kepada setiap kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi saudara? Kalau tidak mulai dari kita, mau dari siapa? Kalau hari ini Tuhan percayakan kita mendengar ini, mari saudara, kita menjadi alur anugerah untuk saudara kita, untuk keluarga kita. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan setiap kita untuk kita menjadi alat kemuliaan dari Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu luar biasa. Engkau melayakkan orang yang tidak layak, kemudian Engkau juga memakainya secara luar biasa. Kami juga rindu Tuhan, Engkau boleh memakai setiap kami menjadi alat anugerah bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami memiliki hati kerinduan untuk membawa kabar baik dan sukacita ini kepada orang-orang yang di sekitar kami. Kalau Rahab karena mendengar dia bisa percaya, bahkan menghidupi iman percaya, kami juga percaya. Orang-orang yang kami jumpai, orang-orang yang kami temui, dan ketika kami memberitakan kabar sukacita itu, mereka pun Tuhan juga bisa jamah sentuh hatinya
untuk mereka bisa dan boleh mengalami Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami keyakinan untuk memberitakan kabar sukacita. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keteguhan iman kami. Makin hari makin teguhlah iman kami, untuk kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Makin setia dalam mengiring Tuhan, makin setia dalam melayani Tuhan, dan semakin hari makin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Berkati usaha pekerjaan yang juga Tuhan percayakan. Biarlah pekerjaan, usaha ini juga menjadi sarana anugerah untuk kami juga boleh melayani Tuhan dengan lebih efektif. Menjadi alur anugerah, menjadi sarana untuk kami bisa menjadi saluran berkat kasih karunia dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati ya Tuhan. Berkati juga untuk kota di mana kami tinggal. Kami rindu Engkau memberkati kota di mana kami tinggal. Melalui kehadiran kami anak-anak-Mu, kota ini juga boleh menjadi berkat. Orang-orang di sekitar kami mengalami anugerah dari Tuhan. Pakai juga ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di sepanjang abad dan di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang sudah dipersiapkan. Tapi sebelumnya akan saya bacakan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 18 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Demikian firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ketika pulang dimasukkan ke kotak. Mari kita masuk dalam doa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bila pagi hari ini kembali kami boleh hadir di rumah ini, di rumah Tuhan, dan kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang sesungguhnya persembahan itu adalah berasal daripada kemurahan Tuhan juga. Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul boleh Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan, dan khususnya untuk gereja kami, untuk Pospei Lamongan Indah ini boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat murid Tuhan ini, untuk
pekerjaan, usaha mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan terus memimpin agar gereja ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat, saluran berkat bagi tempat sekitar ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan juga menolong setiap kami, bukan saja untuk memberikan harta atau uang kami, tapi juga terlebih daripada itu, kiranya Tuhan menolong setiap jemaat tempat ini boleh memberikan hati dan seluruh tenaga dan usaha kami untuk pemulihan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas semuanya ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Doa. Amin. Saudara, di ujian yang kedua tadi berkata bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, kekayaan kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini kita sudah diingatkan kembali bagaimana Ahab dalam segala keadaannya dia dipilih dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya hari ini kita di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi adik saya, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih dan diselamatkan Tuhan. Amin. Kita semua yang hadir di sini adalah orang yang dipilih, diselamatkan Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita semua yang hadir di sini adalah orang yang dipilih, diselamatkan, dikuduskan dan dipakai Tuhan untuk memuliakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, saudara. Mari kita balik berdiri, kita memuji nama Tuhan Allah kita. Kita ucap syukur kepada Tuhan Allah kita dan dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan ada baginya. Sekali lagi kita katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan ada baginya. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima hormat kami. Puja kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan puja kami.
kita Tuhan. Mari kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi di dalam kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.